Ibu, Bapak, saudara-saudara sedama yang berbahagia, kembali lagi bersama saya, dan hari ini tentu menjadi kesempatan yang berharga. Kita bisa belajar bersama-sama, berbagi pengalaman, berbagi sudut pandang mengenai ajaran-ajaran kebaikan yang nantinya bisa berpengaruh dalam kehidupan kita. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sedamai yang berbahagia, hari ini saya akan membahas materi tentang sehat mental di era new normal. Kita tentu tahu bahwa pandemi COVID-19 ini mengubah tatanan masyarakat dunia. Maka berbagai belahan dunia, berbagai negara-negara baik di lingkungan Asia, Eropa, bahkan di seluruh semesta ini memberikan himbauan guna mencegah penularan wabah virus COVID-19 ini yang segera ataupun sangat-sangat cepat masuk dalam kehidupan kita. Maka seringkali himbauan-himbauan ini mendorong kita, terutama di lingkungan terdekat kita, untuk stay di rumah atau tinggal di rumah. Kita mengetahui bahwa sekolah atau kegiatan belajar mengajar, kemudian bekerja, hingga beribadah pun selalu dianjurkan untuk di rumah saja. Hampir semua negara menghimbau warganya untuk tidak beraktivitas di luar rumah kecuali ada kepentingan-kepentingan yang mendesak. Akan ada persoalan di mana ada beberapa orang yang harus keluar dan juga kegiatannya tidak bisa dilakukan di rumah. Misalnya ojek online, kemudian orang yang bekerja di pasar, kemudian orang yang bekerja di lingkungan transportasi yang tidak bisa menunda kegiatannya di luar rumah. Akan tetapi tidak lama lagi akan ada penyesuaian hidup yang tentu untuk menjaga produktivitas masyarakat. Tatanan baru ini yang berbasis pada teori adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup yang bersih, perilaku hidup yang sehat, yang sekarang ini kita kenal dengan istilah new normal atau kehidupan yang baru. Pola hidup ini tentu didasarkan pada protokol-protokol kesehatan, sehingga ketika ada kesempatan berbicara seperti ini, saya selalu menghimbau untuk kita tetap menjaga protokol-protokol kesehatan, seperti rajin atau kita secara rutin melakukan cuci tangan dengan sabun. Yang kedua, saat kita harus pergi keluar rumah, kita wajib dan perlu untuk memakai dan menggunakan masker. Yang ketiga adalah jaga jarak aman, ataupun kita perlu untuk menghindari kerumunan-kerumunan, sehingga kalau sekarang kita melihat di beberapa tempat, beberapa event-event besar akhirnya kita batalkan karena untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 ini secara luas. Nah, kebiasaan yang baru ini seharusnya dilaksanakan secara kolektif, artinya dilakukan secara bersama-sama. Semua aspek masyarakat, semua orang yang ada di lingkungan masyarakat wajib untuk mengikuti aturan ini. Agar apa? Agar penyebarannya bisa diatasi dan semua rencana-rencana dari pemerintah maupun dari pihak kita pun bisa berjalan dengan baik. Pada kondisi saat ini, kesehatan adalah suatu kondisi yang sangat penting dalam menjalani kehidupan yang baru. Semua orang pasti berusaha menjaga kesehatan. Apapun akan dilakukan untuk membuat badan ini bisa fit dan tetap bertenaga. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sedamai yang berbahagia, namun demikian sesungguhnya jasmani ini penuh dengan penyakit, baik dalam skala yang kecil maupun dalam skala-skala yang besar.
Dalam salah satu ajaran, yaitu dalam Girimananda Sutta, dijelaskan bahwa tubuh ini adalah sarang dari berbagai macam penyakit. Diri kita ini sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan dari penyakit yang terkadang bisa kita deteksi, bisa kita lihat, tetapi seringkali penyakit-penyakit ini tidak bisa kita lihat. Maka ketika seseorang menganggap dirinya adalah pribadi yang sehat selalu, pribadi yang tanpa penyakit, itu adalah pemahaman yang salah, karena jelas di dalam ajaran bahwa kita ini adalah kumpulan-kumpulan dari berbagai macam penyakit. Maka ketika kita mengalami rasa sakit ataupun kita mengalami kehidupan yang tidak sehat, sebenarnya kita wajar ya ketika kita berharap hidup kita ini selalu baik dan selalu sehat. Tetapi memang keadaan dan faktanya tidak bisa sejalan dengan apa yang kita inginkan. Yang menjadi sumber penderitaan adalah jasmani kita sakit dan mental kita juga sakit atau batin kita sakit. Di dalam salah satu kesempatan, Guru Agung menjelaskan bahwa seseorang yang jasmaninya sakit itu diibaratkan seperti seseorang yang memiliki jantung dan sedang tertusuk oleh belati atau oleh pisau tajam. Kemudian rasa sakit itu akan bertambah seperti ditusuk oleh dua belati ketika batin merespon dengan penderitaan. Sehingga kalau jasmaninya sakit ditambah dengan batin yang sakit, itu jelas sekali bahwa kita ini mengalami dua kesakitan yang datang secara berlipat ganda atau dua kali dibandingkan dengan sakit jasmani saja atau sakit batin saja. Nah, suatu ketika ada salah satu orang bernama Nakulapita mengunjungi Guru Agung dan berkata, "Saya sudah tua, Yang Mulia. Semakin tua terbebani dengan tahun demi tahun berusia lanjut dalam kehidupan. Sampai pada tahap akhir menderita dalam tubuh, yaitu adalah sering sakit. Saya jarang menemui Sang Bagawa dan para biku yang layak seharusnya saya hormati. Maka sudilah Sang Bagawa menasihati saya, sudilah Sang Bagawa mengajari saya, karena itu akan mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan saya pada waktu yang sangat-sangat lama." Kemudian guru menjelaskan bahwa memang demikian perumah tangga, tubuhmu itu menderita, membungkuk dan terbebani. Jika siapapun yang membawa tubuh ini mengaku sehat bahkan selama sesaat, apakah itu kalau bukan karena ketidaktahuan? Oleh karena itu, perumah tangga engkau harus berlatih sebagai berikut. Meskipun tubuhku menderita, namun batinku tidak menderita. Itulah ungkapan yang digunakan oleh Guru Agung menasehati Nakulapita terkait dengan sakit jasmani dan sakit batiniah. Dalam Roga Sutta dijelaskan bahwa hidup kita ini memiliki dua penyakit, yaitu penyakit jasmani dan penyakit batin. Mungkin kalau penyakit jasmani kita bisa sembuhkan dalam hitungan jam, dalam hitungan hari, dalam hitungan bulan. Tetapi kalau sakit batin itu sulit disembuhkan karena harus kita melihat dari akar yang paling mendasar. Oleh karena itu, ketika kita ingin menghilangkan dua penyakit ini, maka kita harus perlu melatih keperhatian dan juga kebijaksanaan dalam kehidupan ini. Tentu dengan banyaknya pengalaman baru yang terus masuk, kewaspadaan sangat diperlukan. Butuh waktu dan usaha memang untuk membiasakan diri dengan segala sesuatu yang baru. Begitu pula batin, selalu harus dijaga dengan seimbang, dan seseorang yang mampu untuk menghambat hal-hal yang negatif dalam dirinya
dan dia mampu tidak bereaksi berlebihan, itulah yang disebut sebagai keheningan dan kedamaian. Apabila latihan ini dilakukan secara berkesinambungan dan dijadikan pola hidup yang baru, maka kesabaran seseorang akan meningkat, keseimbangan batin semakin terjaga, dan perubahan yang terjadi tidak membuat kita menderita. Termasuk ketika kehidupan baru saja diawasi dengan sangat-sangat ketat, maka ketahanan mental inilah yang perlu kita jaga dan perlu kita upayakan. Maka ketika kita memiliki ketahanan mental ini disebabkan oleh batin kita yang bisa menerima perubahan, meskipun perubahan itu dari hal yang kecil hingga perubahan-perubahan dalam aspek besar. Kalau seseorang bisa menerima perubahan, itu akan melatih diri menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Maka perubahan itu bisa kita sadari dan akhirnya kita bisa netral. Persoalan dari kita ini adalah kita tidak bisa merespon dengan benar apa yang terjadi di dalam diri kita. Seharusnya adalah ketika ada objek ataupun ada hal-hal yang ada di luar kita menimpa kita, cara pandang kita inilah yang membuat kita cerdas dalam merespon. Kalau ada hal-hal yang baik dari luar, maka respon kita jangan terlalu senang, karena kesenangan itu juga lama-kelamaan akan berganti. Begitu juga ketika ada hal-hal yang buruk di dalam diri kita, termasuk perubahan. Perubahan di dalam diri kita ini, perubahan tatanan baru, perubahan kehidupan baru, perubahan pola-pola hidup yang baru. Apabila kita tidak bisa dengan kemampuan terbaik kita untuk bertahan dan tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi, maka yang ada hanya penderitaan yang akan muncul di dalam diri kita. Sebaliknya, ketika kita mampu beradaptasi, ketika kita mampu untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik, maka kita akan bisa mengikuti perubahan-perubahan yang ada di era sekarang. Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru, yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai waktu tertentu yang tidak pernah kita bisa prediksi kapan berakhirnya. Maka sudah menjadi tugas kita semua untuk mendidik, melibatkan, dan memberdayakan diri sendiri serta semua orang untuk hidup berdampingan dengan kehidupan yang disebut sebagai new normal. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, mari kita menjadi pribadi yang bisa beradaptasi, karena ketika kita memahami ajaran-ajaran kebaikan, ada konsepsi perubahan yang cepat atau lambat akan menimpa kita dimanapun dan kapanpun, dan itulah yang harus kita terima. Karena kalau tidak ada perubahan, maka hidup akan stuck, hidup akan tidak berkembang ke arah yang baik, hidup tidak akan pernah lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Maka saya menghimbau tetap patuhi protokol kesehatan, dan ingat, sebagai orang yang bijak kita harus bisa memilih dan bertindak dengan baik, dan kita selalu berupaya melatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik selanjutnya.